siang teman-teman. Terima kasih sudah hadir. Untuk hari ini kami menggelar jumpa pers mendampingi Pak Freddy Wijaya, di mana dalam hal ini beliau nanti akan menyampaikan silsilah keluarga dari Bapak. Lalu nanti kami akan bicara dari sisi hukumnya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ayo, silakan. Perkenalkan dulu. Ya, selamat siang rekan-rekan semua. Terima kasih atas kedatangannya di siang ini. Nama saya Freddy Wijaya, ya, salah satu putra dari almarhum ayah saya Eka Cipta Wijaya, di mana beliau sewaktu masih hidup memiliki 5 orang istri dan 28 anak. Dari silsilah ini, istri pertama memiliki 8 anak, kedua 7 anak, ketiga 9, keempat 3, yang terakhir 1 anak. Nah, dari semua anak, hanya 4 anak dari istri pertama yang menguasai dinasti Sinar Masgul, yaitu Teguh Ganda Wijaya, Indra Wijaya, Mukhtar Wijaya, dan Franky Usman Wijaya, yang saya rasa sudah cukup dikenal di kalangan masyarakat Indonesia sebagai konglomerat yang menguasai industri dari hulu ke hilir. Nah, untuk sementara itu yang saya sampaikan. Selanjutnya kuasa hukum saya yang akan melanjutkan. Ya, selamat siang teman-teman semua. Bahwa secara hukum kami sah mendampingi klien kami, saudara Freddy Wijaya, berdasarkan surat kuasa, ya. Jadi surat kuasa sudah ditandatangani kemarin Pak ya, kepada kantor hukum Sunan Kalijaga dan juga partners. Ini sudah jelas, ya. Ini sudah ditandatangani di meterai 10.000. Ya, artinya secara resmi beliau menunjuk kantor Sunan Kalijaga bersama tim untuk mendampingi saudara Freddy Wijaya untuk memperjuangkan hak yang sampai saat ini beliau belum mendapatkan. Dan saya perlu sampaikan, betul Pak ya, bahwa ibu dari Bapak Freddy masih hidup. Betul. Sedangkan istri-istri dari Bapak Eka Cipta itu nomor 1, nomor 2, 3, nomor 3 dan 5 memang sudah almarhum. Jadi beliau ini masih bersyukur ibunya sampai saat ini masih bersama dengan keluarga. Perlu kami sampaikan bahwa yang namanya hak sampai kapanpun keperdataan itu tidak akan pernah hilang. Bahkan hak itu diwariskan kepada anak-anaknya. Yang menjadi persoalan di sini adalah sampai saat ini Pak Freddy, ya, sebagai salah satu ahli waris, istri keempat, anak pertama, ya, yang memperjuangkan hak ini sudah cukup lama, tapi sampai hari ini haknya belum diselesaikan. Perlu kami sampaikan bahwa dalam perjuangan beliau pernah ada datang tawaran kepada Bapak ya, Betul. untuk menyelesaikan haknya beliau 1 triliun. Tapi setelah beliau melihat bahwa perusahaan bapaknya itu harusnya kalau dibagi warisnya beliau mendapatkan hak 13 triliun. Sehingga waktu itu beliau bukannya menolak, tapi meminta supaya haknya itu mendapatkan adil sesuai dengan apa yang diwariskan oleh almarhum bapaknya. Makanya sampai saat ini beliau masih memperjuangkan, ya. Kami juga sebagai tim hukum dari kantor hukum Sunan Kalijaga yang mendampingi Bapak Freddy akan melakukan segala upaya. Tetapi di sini kami mau menyampaikan bahwa menyelesaikan persoalan lewat jalur komunikasi, negosiasi, mediasi akan kami kedepankan. Kami buka ruang untuk kami bisa berkomunikasi pihak-pihak yang saat ini masih menutup pintu untuk memberikan hak kepada salah satu ahli waris, yaitu Pak Freddy Wijaya. Pihak-pihak mana aja Bang, kalau boleh tahu? Ya, yang tadi beliau sudah sampaikan. Bahkan di sini kan ada istri pertama daripada Bapak almarhum, ada istri kedua, ada istri ketiga, dan juga ada istri kelima. Beliau dari istri keempat, anak pertama. Ya, jadi itu yang nanti saat ini kami membuka ruang itu untuk bisa kami berkomunikasi dengan pihak-pihak yang memang saat ini
menurut Pak Freddy bahwa ada haknya yang masih belum diselesaikan. Nah, ini yang harus teman-teman tahu bahwa yang namanya hak itu harus diselesaikan. Almarhum meninggalkan apapun, hak itu di sini loh yang perlu saya sampaikan bahwa yang namanya waris itu bisa utang, bisa juga harta. Karena Bapak almarhum meninggalkan harta, itu kan harus dibagi secara benar menurut hukum. Karena ada juga di notaris Pak ya, bahwa sebenarnya sudah diaktakan notaris bahwa bapaknya juga sebelum beliau wafat masih hidup, beliau juga sebenarnya sudah membuat akta di notaris bahwa inilah nama istri dan anak-anak tersayang. Betul. Itu sudah jelas semuanya. Namun hari ini kami sampaikan bahwa kantor hukum Sunan Kalijaga dan tim yang mendampingi Bapak Freddy Wijaya untuk memperjuangkan hak-haknya. Itu dari saya dulu, Pak. Pak Freddy, boleh nanya, Bapak kan tadi dibilang anak pertama ya, berarti punya adik. Betul. Nah, apakah ini hanya kepentingan untuk Bapak sendiri atau dengan adik-adiknya? Saya Tuntutan pasti ini. dong, saya mewakili keluarga saya. Jadi keluarga dari ibu saya yang saya memiliki adik, ada 2 adik ya. Jadi ya dari ibu saya bernama Lydia Herawati Rusli. Menjadi istri keempat yang sudah diakui oleh bapak saya menurut akte wasiat nomor 236 tahun 91, bapak saya masih sehat walafiat, dibuat di hadapan notaris Beni Kristianto di Jakarta. Di situ disebutkan bahwa inilah istri-istri dan anak-anak yang saya cintai. Bapak saya menyebutkan itu. Setelah itu disebutkan wanita nama istri, anak wanita nama istri anak, istri keempat ibu saya Lydia Herawati Rusli dan saya dengan 2 adik saya juga ada di situ. Nah, itu adalah pengakuan dari ayah almarhum saya. Itu kejadian wasiat itu tahun berapa Pak? Kalau boleh tahu. Itu membuat wasiat untuk pengakuan anak-anak dan istri-istri tahun 91. Ya. Dikuatkan lagi oleh tim 4, bikin akta wasiat lagi, ya. Itu menyebutkan bahwa semua wasiat yang pernah dibuat oleh ayah saya selama masih hidup dibatalkan kecuali akta nomor 236 tahun 91, di mana itu adalah pengakuan istri-istri dan anak-anak yang tidak bisa dibatalkan. Jadi saya tambah sedikit lagi, di tahun 2005 sampai 2008 ada 3 akta wasiat aneh muncul, ya, dibuat di notaris lain, di mana ayah saya sudah pensiun dan sakit-sakitan, ya. Di situ sudah tidak disebut lagi semua istri, hanya sebut 1 istri, yaitu dari istri yang pertama aja. Yang kedua, dia menyebutkan bahwa akta wasiat yang dibuat bapak saya selama ini sebelumnya dibatalkan semua. Jadi itu adalah aneh bin ajaib bahwa anak istri semua juga dibatalkan gitu. Itu ya istilahnya. Ada lagi? Bang Nahar tadi mengatakan benar secara bisa dirinci. Seperti apa sih idealnya yang dimiliki nanti oleh Pak Freddy? Boleh, saya sedikit Freddy. ya. Tadi disebutkan kalau Pak Freddy adalah anak dari istri keempat. Betul. Benar ya. Nah, sepanjang dalam pernikahan ibu sama Pak Eka, seberapa banyak harta yang diperoleh? Kan kita berbicara adalah haknya Bapak Freddy. Terima kasih. Hal tadi diperoleh lewat ibu saya, Iya. maksudnya. Selama masih bersama ibu. Waktu masih, ya, ayah saya bersama ibu sampai beliau meninggal. Ya. Jadi semua istri itu otomatis sebagai suami yang bertanggung jawab itu diberikan rumah, kendaraan, ya, dan anak-anak disekolahkan. Nah, hanya itulah yang kami terima semua kecuali anak dari istri pertama yang menguasai grup sinar emas. Jadi anak istri kedua, ketiga, keempat, kelima kami semua disekolahkan ke luar negeri, mau sampai kapanpun silakan sekolah, tapi untuk masuk ke grup sinar emas tidak boleh sampai ayah meninggal dunia. Jadi anak semua dari istri kedua sampai kelima tidak ada yang menikmati 1 peser pun dividen dari perusahaan yang mereka sudah TBK sampai detik ini sudah dibesarkan lagi, sampai ini tidak pernah menerima 1 lembar saham pun atau 1 rupiah dividen pun. Artinya Tadi saya sebutkan lagi, saya tambahkan yang tadi disebutkan. Kenapa hak saya disebutkan segitu? Mungkin saya perlu uraikan bagaimana dapat angka itu. Menurut laporan, boleh Pak? Silakan Pak. Saya investigasi laporan tahunan waktu itu tahun 2019, dan ini pernah saya bawa dulu ke pengadilan. Itu mereka TBK itu dibuat, silakan di Google semua, dari mulai namanya Ciwi Kimia, Indah Kiat,
semua yang ada di grup Sinarmas, itu total asetnya ada 737 triliun. Kalau dipotong 50% ada aset pasti ada utang. Kita asumsi utang 50% itu yang umum. Berarti masih ada kira-kira 360 triliun aset bersihnya setelah potong utang. Nah, menurut KUHP data yang saya lupa sebut nomornya, itu 2/3 adalah milik anak-anak yang istri sah perkawinan yang dicatatkan di catatan sipil. 1/3 adalah milik anak di luar nikah. Itu di KUHP data ada. Ya. Saya ini sebenarnya bisa masuk yang ke pertama atau kedua. Kenapa? Karena saya pernah memiliki penetapan pengadilan bahwa saya adalah anak sah dari perkawinan bapak saya dan ibu saya yang hanya tidak dicatatkan di catatan sipil. Yang menurut keputusan MK nomor 46 tahun 2010 bahwa seluruh anak bisa berhak perdata dari bapaknya selama bisa dibuktikan secara pengetahuan dan lain-lain. Nah, saya sudah dapatkan. Cuman mereka dengan segala cara mereka batalkan itu akte penetapan anak saya dari pengadilan dari Jakarta Pusat yang saya dapatkan tahun 2020 di bulan Februari. Ya. Nah sekarang bagaimana cara menghitungnya? Dari 5 istri ada 28 anak. 360 triliun. Anggap ini anak satu sama anak dua. Karena kebetulan saya ceritakan juga anak dari istri kedua semuanya ini, ibu yang dari istri kedua ini memiliki juga surat kawin yang sebenarnya lebih sah daripada anak istri pertama. Kenapa? Ini dibuat surat kawin tahun 51, dicatatkan di Tondano Minahasa, istri kedua. Istri pertama, malah waktu itu zaman Jepang, bapak saya menikah tahun 43, itu belum dicatatkan catatan sipil. Dia, bapak saya buat diam-diam tahun 53, di Makassar, dicatatkan di catatan sipil Makassar. Jadi secara hukum, melalui PT UN harus dibatalkan sebenarnya. Karena tidak boleh, Undang-Undang Perkawinan bilang punya 2 akte nikah di negara NKRI ini. Ya. Nah, jadi saya anggap ini anak 1 dan 2 sudah memiliki hak sebagai anak dari perkawinan sah. Saya anggap begitu dulu sebenarnya. Jadi yang 3, 4, 5 total ini adalah 8, 7, 9, 3, 1. Ini total 13. Kalau 13 tadi 1/3 dari 360 itu 120. Dibagi 13 ya kurang lebih hampir 10 T. Keluarga saya ada 3 anak. Itu ada 30 T. Jadi sangat kurang lebih ada 13 T. Itu perhitungan. Apalagi sekarang sudah tahun 2020, 2021 sampai 2025, itu semua dividen kami nggak pernah menikmati. Kalau lihat dividen aja udah puluhan T itu setiap tahun di TBK itu. Semua banyak TBK. Itu dibagi aja tuh ibarat hak kami ini sekarang ini tidak ada apa-apanya dengan kekayaan mereka. Nah, itulah yang bisa saya jelaskan. Ya, silakan. Ya, jadi itu penjelasan secara general ya. Data. Datanya seperti itu. Jadi kami mau sampaikan bahwa anak di luar perkawinan pun diakui oleh putusan MK dan dia mendapatkan hak waris yang sama. Dan beliau sebenarnya sudah sudah mendapatkan keputusannya di pengadilan. Dan yang kedua memang ada akta di notaris yang mengakui bahwa inilah istri-istri dan anak-anakku yang tersayang. Digariskan istri pertama, anaknya ini dan lain sebagainya. Makanya di sini kami mau sampaikan bahwa sebenarnya persoalan ini kan persoalan keluarga ya. Ini sebenarnya hukum privat yang bisa diselesaikan lewat jalur non litigasi, komunikasi, negosiasi dan mediasi dan lain sebagainya. Makanya hari ini kami mau sampaikan bahwa karena beliau sudah kami dampingi dari kantor hukum Sunan Kalijaga dan partner, sehingga kami membuka ruang untuk kami bisa melakukan komunikasi, melakukan mediasi dan lain sebagainya. Itu langkah awal supaya persoalan ini bisa diselesaikan dan hak-hak daripada anak-anaknya, terutama klien kami, itu harus diselesaikan. Kenapa? Kalau hak itu harus dikasih. Karena ini kan sebenarnya kan kalau dibilang Bapak Eka Cipta Wijaya, itulah yang memiliki perusahaan-perusahaan ini yang dikelola oleh istri pertama dan anak-anaknya. Yang harusnya tidak boleh juga loh melupakan istri-istri dan anak-anaknya juga. Apalagi klien kami, mamanya sampai saat ini masih bersama keluarga atau masih hidup. Sehingga beliau tahu persis. Dan mungkin suatu saat kami akan hadirkan untuk bicara di publik. Kenapa? Karena sejarahnya ada fotonya semua, ada semua lengkap. Jadi tidak bisa juga ditiadakan. Walaupun anak tidak di bawah pernikahan, tetapi sudah bisa ditiadakan. Karena waktu itu semua
foto, dokumentasi dan lain sebagainya, bahkan ada putusan pengadilan bahwa benar Bapak Freddy Wijaya dan ada adik 2 orang adalah anak daripada Bapak Eka Cipta Wijaya. Bang, ini berbicara hukum ya, artinya ada bukti apa aja sih yang dilampirkan mungkin? Oke, saya tambahkan sedikit dulu. Ini penting sekali dasar perhitungan tadi. Kalau nanti kan ada pertanyaan begini, loh, bagaimana kalau seandainya bapak saya masih hidup yang memberikan kepada mereka semua saham-sahamnya itu? Jadi kan bapak saya punya saham dong maksudnya. Jadi saya sebagai anak-anak lain nggak punya hak dong. Kalau bapak saya kasih waktu itu, saya jelaskan begini. Saya sebut satu PT aja, contoh aja PT ABC. PT saya mau sama ini. Holdingnya yang waktu didirikan, kita PT ABC ini didirikan misalnya ya, oleh satu notaris ya, di mana pemegang sahamnya itu adalah istri pertama 20%, Indra Wijaya 20%, Mukhtar Wijaya 20%, Frankie dan Jafar total 100%, 5 orang tidak ada bapak saya. Nah, ini saya punya, aktenya saya punya. Jadi kalau misalnya saya mau nuntut, di mana hak papa kita? Ini semuanya punya kita perusahaan dari awal didirikan. Itu akta pendirian PT. Akta pendirian PT nomor 1 ini, ya, di hari yang sama, notaris yang sama, ada akta pendirian, akta nomor 2, hibah saham-saham. Nomor 2, hibah saham dari Mukhtar Wijaya contohnya kepada bapak saya. Nomor 3, Frankie Wijaya kepada bapak saya. 4 dan sebagainya, sampai semuanya 0 gitu. Di situ disebutkan bahwa seluruh uang yang dipergunakan untuk mendirikan PT ini 100% berasal dari bapak saya. Jadi tidak boleh saham ini dijual apa semua, bapak saya yang punya. Itu dan semua itu saya punya PT ini. Jadi artinya apa? Ya maaf nih, saya pidana sedikit ya. Penggelapan. Ada pasal penggelapan itu kan? Atau kalau lebih keren lagi sekarang TPPU-nya juga ada gitu. Ya. Nah, itu jadi jangan nanti ada sanggahan, bapak kita nggak pernah punya saham, kamu mau nuntut apa? Nah ini saya perlihatkan nanti kalau memang diperlukan ya Pak ya. Nah, itu silakan. Jadi mungkin bukti apa aja? Ya tadi sudah disampaikan. Ya, Kalau soal bukti nanti kami akan siapkan dalam hal mungkin bertemu dengan pihak yang berseteru atau di pengadilan atau di penegak hukum. Ya, tapi penjelasan tadi dari klien kami saya rasa cukup lengkap. Ya, ini kan secara general dulu nih. Konferensi pers pertama kita mau menyampaikan bahwa saat ini kantor hukum Sunan Kalijaga yang mendampingi Bapak Freddy Wijaya dalam hal haknya harus diselesaikan baik dengan cara yang menurut saya secara kekeluargaan. Sebenarnya bisa komunikasi kok. Saya rasa tidak bisa juga dong ya. Ada salah satu ahli waris itu ditinggalkan begitu saja. Sedangkan bapaknya meninggalkan harta yang begitu besar. Yang harusnya bisa berbagi dan berbaginya harus adil dong. Ya kan? Jangan sampai ini mungkin sampai ke kakak-kakaknya kita juga tetap membuka ruang untuk bisa berkomunikasi, bermediasi untuk menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan. Kalau itu memang langkah pertama yang kami harus tempuh dengan Pak Freddy ya Pak ya. Itu karena hari ini karena akan berlaku surat kuasa artinya segala langkah dan upaya itu kami akan lakukan. Baik itu perdata, kalau memang ada tindak pidananya itu juga kami akan lakukan. Kalau persoalan tidak akan diselesaikan secara kekeluargaan. Artinya ini bukan somasi terbuka, bukan? Ya, kalau memang somasi terbuka, ini kan juga termasuk somasi terbuka. Tapi secara tertulis nanti akan kami kirimkan. Apa sih permintaan daripada klien kita? Supaya haknya juga harus diperhatikan karena ibunya masih hidup. Ini istri loh, istri dari Bapak Eka Wijaya masih hidup. Yang salah satunya adalah ibu daripada klien kami. Usianya berapa Pak sampai saat ini? Beliau lahir tahun 49. 76 kira-kira. 76.